Halo, apa kabar semua? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Pada mata kuliah teknologi pangan ini, saya pada kesempatan hari ini akan menyampaikan tentang teknologi pengawetan bahan pangan, khususnya bahan pangan yang bersumber dari protein dan yang lebih spesifik lagi adalah ikan itu dengan pengawetan dengan metode penggaraman. Materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini saya bagi menjadi dua video. Nanti yang pertama nanti kita akan mulai saja. Nah, untuk penggaraman. Nah, penggaraman ini merupakan cara pengawetan ikan yang sangat kuno dan akan tetapi ini masih sangat efektif ataupun masih sangat banyak dilakukan oleh orang pada masa kini karena adanya beberapa kemudahan yang ditampilkan ataupun diberikan dengan cara pengawetan dengan penggaraman. Di Indonesia sendiri, salah satu produk pengawetan ikan dengan penggaraman adalah ikan asin. Dan ini ikan asin ini menduduki posisi yang penting walaupun terdapat kecenderungan konsumsi ikan asin pada zaman sekarang ini sudah mulai menurun karena adanya beberapa produk olahan modern yang lebih banyak disukai oleh kaum milenial. Nah, tetapi pada keadaan masa pandemi seperti sekarang ini, tentunya teknologi penggaraman ini masih banyak dilaksanakan karena yang semula produk perikanan yang dihasilkan oleh nelayan itu banyak dimanfaatkan oleh restoran maupun hotel untuk sebagai ikan panggang ataupun ikan bakar. Nah, sekarang karena wabah pandemi tertutupnya aktivitas di hotel ataupun restoran ini tentunya akan membuat hasil tangkapan nelayan ini tidak bisa untuk didistribusikan ke perusahaan-perusahaan sehingga teknologi pengawetan dengan penggaraman ini lebih banyak dilakukan. Nah, ini merupakan usaha yang paling mudah dalam menyelamatkan hasil tangkapan nelayan karena metodenya sangat mudah. Jadi tinggal memanfaatkan garam, kemudian hasil ikan dibersihkan, kemudian dilakukan proses penggaraman sehingga hasilnya ini bisa diaplikasikan sendiri oleh nelayan itu sendiri. Nah, penggaraman ini akan mampu menghambat laju pembusukan ikan karena kemampuan daripada garam untuk menghambat pertumbuhan bakteri dan kerja enzim sebagai penyebab kebusukan yang terdapat dalam tubuh ikan, terutama yang terdapat dalam isi perut ikan. Ya, itu merupakan sumber mikroorganisme mikroorganisme pembusuk terbanyak pada tubuh ikan. Nah, tujuan dari penggaraman ini adalah yang pertama adalah untuk meningkatkan sifat organoleptik. Nah, sifat organoleptik yang diharapkan meningkat di sini adalah yang pertama tentunya adalah dari segi rasa. Jadi dari rasa ikan yang hambar ini akan terasa asin karena ditambahkan garam. Kemudian dari segi tekstur juga dia akan lebih kenyal, jadi dia akan lebih padat teksturnya. Kemudian yang kedua adalah memperpanjang masa simpan. Nah, dengan adanya garam ini tentunya akan mengeluarkan sebagian air yang ada pada tubuh ikan sehingga tekstur ikan ataupun kadar air yang merupakan media yang baik bagi pertumbuhan mikroorganisme itu juga akan berkurang sehingga mikroorganisme juga tidak bisa bertumbuh ataupun merusak ataupun mempercepat proses pembusukan pada ikan. Nah, apabila ikan dicampur dengan garam itu seperti yang saya kemukakan tadi, jadi sebagian air pada tubuh ikan itu akan ditarik keluar dan sebagian garam yang menempel pada tubuh ikan itu akan terserap oleh daging ikan. Jadi tentunya air yang pada ikan itu akan terbuang keluar dari tubuh ikan, kemudian termasuk juga mikroorganisme yang ada di dalamnya ini juga akan mengalami plasmolisis. Jadi tentunya mikroorganisme itu tidak bisa berkembang. Kemudian garam komponen pada garam itu akan diserap oleh tubuh ikan sehingga memberikan rasa asin pada ikan yang diberikan proses penggaraman. Nah, pada proses pengawetan dengan garam ini
Ini garam berperan sebagai penghambat yang selektif terhadap mikroorganisme pembusuk tertentu. Nah, efek garam pada proses penggaraman ini adalah yang pertama adalah pada saat aktivitas air menurun atau AW-nya menurun, ini mengakibatkan pertumbuhan mikroorganisme juga terhambat. Kemudian tekanan osmotik pada ikan ini juga akan yang diakibatkan oleh garam akan mengalami perubahan, sehingga juga akan mikroorganisme juga akan mengalami plasmolisis atau keluarnya sel-sel plasma yang banyak terdiri dari air itu akan tertarik juga, sehingga mikroorganisme juga akan mengalami gangguan pertumbuhan, bahkan bisa mati. Nah, untuk kadar garam 6% ini dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme proteolitik atau yang mikroorganisme yang dapat mengakibatkan degradasi protein, kemudian dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme penghasil spora. Nah, sedangkan untuk kadar garam 10-12% itu dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen. Khususnya di sini ada Clostridium botulinum. Nah, sedangkan ada beberapa mikroorganisme yang tahan terhadap garam, yaitu mikroba halofilik. Ini tahan terhadap kadar garam yang tinggi dan kadar ion yang tinggi. Nah, kita mulai dari metode penggaraman. Yang pertama adalah penggaraman kering atau dry salting. Nah, metodenya adalah ikan ditaburi dengan garam, kemudian ditumpuk dan dibiarkan beberapa lama. Cairan yang terbentuk ini akan dibiarkan mengalir. Jadi sebelumnya ikan itu dibersihkan, kemudian diberi garam pada dasarnya, pada wadah, kemudian biasanya boleh memanfaatkan ember ataupun kotak styrofoam. Jadi ikan pada dasarnya ditaburi garam kasar, kemudian ikan disusun, kemudian ditumpuk lagi dengan garam, kemudian diisi lagi dengan ikan, ditumpuk lagi dengan garam, begitu seterusnya sampai penuh, kemudian dibiarkan seperti itu. Nah, di daerah tropis metode ini memiliki kelemahan, yaitu kebusukannya ini mudah terjadi terutama pada bagian ikan yang terbuka, ya. Nah, sehingga diperlukan proses penutupan yang rapat. Kemudian oksidasi mudah terjadi dan menyebabkan perubahan warna. Jadi ada beberapa warna yang menyimpang, ya, pada ikan dari proses penggaraman ini. Dan yang ketiga adalah kadar ikan tidak seragam. Ini diakibatkan karena ini hanya ditaburi, jadi kadar penambahan garam pada masing-masing lapis penambahan garam itu tidak merata, sehingga yang banyak ditaburi garam itu mungkin rasanya paling asin, kemudian yang dapat sedikit itu kurang terasa garamnya. Nah, untuk penambahan garam pada metode dry salting untuk ikan yang ukurannya besar itu 20-30% dari berat ikan, kemudian ikan sedang itu 15-20% dari berat ikan, kemudian ikan kecil itu adalah 5% dari berat ikan. Nah, seperti yang saya kemukakan tadi, jadi ikan itu ditata secara berlapis, ya. Yang pertama pada wadah, baik itu ember ataupun kotak styrofoam. Ini yang pertama adalah garam, kemudian ikan, garam, ikan, dan seterusnya. Pada lapisan paling atas itu ditambahi garam lagi, kemudian baru ditutup. Dan ini ditunggu sekitar 2-3 hari. Dan tekstur yang dihasilkan adalah ikannya itu adalah kencang dan padat. Nah, metode penggaraman kering ini yaitu ada yang dua metode, yaitu penggaraman kering tanpa wadah kedap air. Jadi hampir sama dengan cara yang pertama tadi, tapi karena wadah yang digunakan tidak kedap air, maka cairan ini akan langsung keluar dan mengalir ke bawah, ya. Kemudian yang penggaraman diikuti dengan proses perebusan atau mencelupkan dalam larutan garam panas atau pindang cuy istilahnya, ya. Nah, kemudian adalah penggaraman basah atau brine salting. Ikan direndam
dalam larutan garam. Kemudian kepekatan dan perbandingan garam dengan air ini diperhatikan. Kemudian perlu dilakukan pengadukan pada larutan garamnya sehingga penyerapan garam lebih cepat, karena keterlambatan penyerapan garam dapat menimbulkan kebusukan. Jadi jumlah pada saat ditambahkan di dalam larutan garam itu dilakukan proses pengadukan, sehingga walaupun tadi sudah misalnya diketahui kadar garamnya itu sekitar 20% itu misalnya, sudah dicampur merata, kemudian jadi sesekali diaduk lagi, ini membutuhkan waktu yang lebih singkat. Jadi untuk kadar garam yang digunakan adalah 18 sampai 20% tergantung dari ukuran ikan. Nah, kelebihannya adalah praktis dan menghemat waktu, serta kadar garamnya ini adalah dia seragam. Nah, untuk waktunya itu mungkin sekitar 2 sampai 3 jam itu sudah jadi. Nah, untuk kadar garamnya karena itu dilakukan dengan menggunakan larutan garam yang seragam, jadi hasilnya itu akan sama. Kemudian ada penggaraman kombinasi. Jadi metodenya adalah ikan ditaburi dengan garam kristal, ditumpuk dan diberi pemberat pada permukaan atas, lalu disiram dengan larutan garam. Dan banyak dilakukan bila menghendaki kadar garam ikan yang lebih tinggi. Ini biasanya daya tahannya lebih sedikit. Jadi sekian dulu untuk sesi pertama. Saya lanjutkan ke sesi kedua untuk metode penggaraman.